luar biasa, yaitu Pak Hamid. Ya, kita sama-sama tahu beliau ada, tepuk tangan dulu. Saya juga mengucapkan selamat siang kepada Bapak dan Ibu yang berkenan hadir pada hari ini, orang tua mahasiswa yang terhormat. Kemudian juga selamat siang buat semuanya mahasiswa Family Business Universitas Ciputra. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Pak Hamid dan Ibu yang merupakan pendiri dari orang tua yang akan berbagi bersama kita. Untuk waktunya kami persilahkan kepada Pak Hamid untuk sharing kepada kita semua. Nama saya nggak terkenal Ciputra, ya, tapi produk saya jauh lebih banyak dipakai. Kenapa? Ada strata perbedaan. Ya. Nah, kita hidup di dalam strata perbedaan. Kita hidup di dalam strata kebutuhan, ya, sama need itu berbeda sekali. Ya. Jadi biasanya bagaimana? Sebelum punya rumah, sebelum punya mobil, ya, gua mesti bisa makan. Kebutuhan yang paling rendah, ya, habis itu levelnya naik. Kalau orang lain, kalau gua lagi naik sepeda, ketika orang lewatin saya dengan motor berkali-kali, saya kepengen, ya. Biasanya orang besar cerewet sekali. Ya. Karena apa? Kalau Anda mau jadi orang besar, Anda tidak mau cerewet. Ya. Anda pasti jadi orang dagang. Karena apa? Orang cerewet itu biasanya teliti banget. Ya. Dan biasanya orang cerewet itu juga sangat-sangat tidak disukai sama orang. Karena apa? Kadang-kadang pendapat dia yang dia keluarkan dari mulut dia itu, ya, membuat orang nggak bisa lihat, nggak bisa pikir, ya. Kecuali Anda sudah hidup bersama-sama orang tersebut, ya, di dalam link yang sama. Mungkin Anda nggak pernah sadar, ya, ketika Anda masuk ke kompleks itu, ya, Anda nggak pernah pikir cara berpikir founder, cara berpikir Ciputra, dan seterusnya. Tapi sejak saya masuk, saya pengen tahu dari supir, lu kasih tahu gue, ya, batasnya masuk daerahnya kompleknya Ciputra itu di mana? Dikasih tahu, gini loh Pak. Ya, saya baru mulai wonder, ya, kenapa universitas ditaruh di tengah? Ya. Nah, saya tahu Anda lihat jam karena Anda anggap introduction itu bullshit. Ya, introduction itu artinya apa? You harus menguasai latar belakang. Ya, semua orang harus punya latar belakang. Kalau Anda nggak punya latar belakang, Anda setiap hari lihatnya ke depan, apa yang akan terjadi? Giliran Anda ditabrak mobil, Anda nggak tahu. Anda pergi ke rumah sakit, meninggal, ada saudara yang menangis, dan seterusnya. Ya. Jadi latar belakang itu bagus kan? Latar belakang itu bagus. Hari ini you datang ke universitas karena you kepengen maju. You anggap universitas ini akan bawa kamu kemana-mana. Enggak tuh. Karena apa? Di antara Anda yang berhasil cuma 4%. Bukan kata Hamid, tapi kata Sydney Herald Tribune. Itu statistiknya orang Australia. Karena perekonomian orang Australia jauh lebih maju, makanya mungkin orang yang sekolah universitas itu mau cari makan lebih susah. Indonesia mungkin asal nggak usah pinter-pinter banget, ya, pasti jadi. Ingat loh, dunia ini yang terjadi adalah apa? Orang yang biasa-biasa banget.
Tapi ketika dia menghidupi visi, misi, goal yang harus dia capai, dan dia kerjakan, bagaimana? 1 hari 18 jam, ya, kali 7 hari, jadi berapa tuh? 126. Nah itu nggak ada tuh di dalam benak Anda. Kenapa gue mesti kerja 126 jam? Anda ingat loh, buang topi 4 persegi ini, Anda nanti pakai topi 4 persegi yang baru loh. Ya, topi 4 persegi itu seumur hidup Anda harus gumuli. Anda jadi orang berhasil atau Anda menjadi orang 96% yang biasa. Ya, jadi coba Anda lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang. Yang berhasil berapa tuh? Halo, sekolah Sinhwa, ya. Dulu sekolah saya nih, SD, SMP, SMA. Yang berhasil cuma 2 orang. Antoni Salim, saya. Anda pikir Antoni Salim itu orang pintar ya? Waktu sekolah sangat biasa. Sangat biasa. Tapi orang tersebut yaitu kerjanya di atas 100 jam seminggu, sekretarisnya setengah losin. Saya mungkin seluruh Republik ini orang yang punya sekretaris paling banyak dia, karena setiap sekretaris harus sesuai divisi di mana perusahaan itu jalan. Ya. Nah orang biasa pinter pakai orang. Orang pinter paling bodoh atau alias tolol pakai orang. Karena apa? Orang pinter cuman pikirannya diri dia sendiri. Gua mampu kok. Hah? Seluruh universitas lihat gua kok. Tapi begitu dia keluar dari masyarakat, zero. Dia mesti start again. Ya. Jadi hari ini kalau Anda masuk di kelas yang namanya entrepreneur, berapa sih yang nanti jadi businessman berhasil? Mungkin Indonesia karena uangnya nggak mau dipotong terus ya, jadi dikasih gelombang terus ya. Jadi saya pikir yang akan datang mungkin businessman yang paling rendah itu 100 juta sebulan. Habis itu 1M sampai mungkin 10T, 100T, 1000T, dan seterusnya. Bahkan komputer pun harus pesan khusus. Karena apa? Nolnya nggak cukup. Ya. Nah, pertanyaannya Anda, saya sudah baca karena dikasih tahu. Jadi saya pun sudah mempersiapkannya. Jadi tolong Anda lihat ini, ya. This is how I create my $1 billion business. Yeah. Jadi mulai Oktober ini I'm going to hit 2T sampai 2,5T per bulan. Jadi satu hari plus minus 100M. Ya. Langganannya 300.000 langganan yang setiap bulan transaksi. Ada yang transaksi seminggu sekali, 2 minggu sekali, ada yang sebulan 4 kali. Ya. Jadi ternyata di perusahaan itu juga melakukan apa? Melakukan diferensiasi. Ya. Nah, Anda belajar di perusahaan diferensiasi itu nggak penting. Ya, tapi Anda melihat bos Ciputra itu paling pinter mendiferensiasi kelas, ya, mulai rumah 100 jutaan sampai rumah 10 eman, dan lokasinya berbeda-beda. Ya, nah saya nggak mengerti. Di sini siapa yang ada orang tua? Orang tuanya hadir di sini.
Bisa kita mulai gambar ini dikeluarin? Kenapa saya keluarin gambar itu? Ya, ingat loh, gambar ini bukan ciptaan saya loh. Ya, ini diciptakan oleh seorang profesor Singapura, very charismatic, orang Kristen, tapi yang disebut karismatik banget. Ya, terus saya murid dia banyak, cuman dia terakhir ngomong, cuman lu dalam hidup lu masih pakai gue punya teori kehidupan. Ya, karena dia latar belakangnya apa? Psikologi and philosophy. Jadi ini lebih menyangkut tentang kehidupan. Bagaimana kita menghidupi kehidupan itu. Ya. Nah, orang tua biasanya kirim anaknya ke universitas yang baik, ya, yang baik, karena Anda sudah tahu apa? Sudah tahu hidup susah. Tapi begitu anaknya lulus sekolah, Anda tidak membiarkan mereka hidup susah. Di Jakarta banyak kasus begini nih. Kan kemarin kan baru itu, ya. Di koran kan Anda lihat cucunya orang terkenal yang punya Tempo. Ya. Nah, diajarkan hidup susah. Karena apa? Orang tuanya sudah stabil, ya, mentalitasnya selalu pikirannya begini nih. Nanti kalau lu udah lulus sekolah ya, lu datang bantu gua ya. Begitu nggak? Hah? Anak-anak dengar begitu nggak? Hah? Kalau you dengar begitu, salah siapa tuh? Salah papanya, salah mamanya. Waktu anak saya pulang sekolah, saya suruh jadi salesman. Karena zamannya dia pulang 20-an, saya udah salesman, udah naik motor, nggak naik lagi mobil. Pakai helm, pakai ini, pakai itu, jadi MT dan seterusnya. Mamanya bisa nangis. Nangisnya karena apa? Bagaimana nanti kalau kecelakaan? Saya bilang ribuan salesman kan nggak, udah satu hari kita jalan ya itu sekitar 10.000 kilometer dengan motor. Jadi satu bulan itu 1 tahun kurang lebih hampir 500.000 kilometer. Berarti muka bumi ini udah dikelilingin sama mereka nggak tahu berapa kali. Ya. Mereka nggak ada cilaka, masa anak saya mesti cilaka? Terus saya bilang, cilaka atau enggak itu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, kita mesti bisa terima. Ya, amin. Amin dong. Amin dong. You Islam, you Kristen, you Buddha, you setuju ini. Karena apa? Kehidupan kita di tangan Tuhan. Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mengambil. Ya. Jadi cara berpikirnya mesti sehat. Kalau you hidupnya sudah stabil, jangan karena kestabilan kamu ingin tepakan kepada anak cucumu. Kalau Anda tidak tega, ya, menepakkan kesusahan dan kesulitan, ya, yang disebut apa? Tulah kesulitan. Kalau kita di dunia consumer bilang apa tau nggak? Kemarin saya baru ngomong, kita nih setiap Senin, Selasa, Rebo, saya seperti hidup di antara tumpukan tai yang bau. Halo, Anda jangan lihat suksesnya saya loh. You sanggup nggak di antara tumpukan tai yang bau itu? Yang setiap hari lu mesti benerin. Begitu ada orang baru datang, langsung terjadi lagi kembali urusan yang lama menjadi urusan baru, yang baru jadi urusan lama, dan seterusnya. Itu artinya apa? Artinya ya, EQ. You bekerja.
bekerja di dalam tumpukan tai. Ya, mereka orang kalau lulus dari sana paling berharga. Orang saya paling sering dibajak. Kalau perusahaan konsumen selalu maunya bajak orang saya. Karena apa? Orang saya otomatis diajarnya. Sehingga apa? Datang ke perusahaan ibu, bapak pasti jaminan mutu itu 3, 6, 9 bulan. Ibu, bapak pasti bisa pakainya enak banget. Tapi bulan ke-10 habis. Kalau dia masih punya attitude-nya seperti itu, ya, dia akan bawa bencana ke perusahaan bapak, ke perusahaan ibu. Karena apa? Ekspektasinya sudah di perusahaan besar seperti itu, datang ke perusahaan Anda yang kecil, terus dia mengkerdilkan semua potensi yang terjadi di dalam organisasi bapak ibu. Jadi ingat loh, ya, kalau belum waktunya terima orang pinter, jangan coba-coba masukin orang pinter. Karena apa? Nanti dia kritik sini, kritik sana loh. Anda nggak pernah tahan terhadap mereka. Jadi stabilitas itu mencilakakan kita. Stabilitas itu dari tidak punya sampai stabil. Habis stabil, bagaimana? Kita kepengen ini nih. Kalau Anda lihat 200M, 300M, itu kan duit. Betul nggak? Tapi hidup saya nggak pernah saya dipengaruhi oleh itu. Karena apa? Targetnya saya cuma 100%. Jadi saya nggak dipengaruhi lagi duit. Kenapa? Karena hidupnya dari uang ganti persen. Persen itu yang menentukan, ya, yang menentukan apa? Yang menentukan you maju atau you mundur. Ya. Jadi target kita tahun depan 9% dari 3,5 juta langganan yang terdaftar sama pemerintah. Itu kita mesti terjadi transaksi 4 kali, 3 kali, 2 kali, atau 1 bulan 1 kali. Berarti apa? Setiap 3 bulan kita eliminir perusahaan yang tidak perform, toko yang tidak bisa perform dalam 3 bulan. Nah, Anda coba bayangkan ya, kalau di perusahaan orang hitungnya seperti itu, ya, manusia model apa yang kurang lebih kerja di sana? Tapi orang yang sudah biasa kerja di dalam sana, dia juga nggak betah kerja di perusahaan kecil. Karena target nggak sesuai visi, misi, goal, dan cara pelaksanaannya nggak jelas. Makanya ingat, begitu Anda lulus, itu adalah satu permulaan. Anda masuk taman anak-anak yang besar. Ya. Jadi jangan coba pikir ya, kalau bapak gue punya perusahaan, gue datang bantu. Anak saya begitu masuk universitas, saya udah bilang, lu nanti lulus lu jangan bantu gue loh. Setelah dia kerja 3 tahun, dia ngomong apa? I'll never catch up with you. Karena apa? The gap is 25 years. Jadi ya, you jangan pikir ya, oh sekarang karena zamannya aplikasi ya, zamannya gua anak muda dan sebagainya loh. Anak muda cuman buat hura-hura loh. Yang benar-benar menjalankan perusahaan hura-hura itu adalah orang yang sudah punya pengalaman kerja, sudah berinteraksi dengan manusia dari atas ke bawah, bawah ke atas, dan seterusnya, minimum 15-20 tahun. Jadi no matter how good you are,
Di dalam kestabilan itu, ya, you punya ketika you berhasil, lahir apa? Kecelakaan dalam hidup kamu. Ketika you mencapai stabil, you orang keuangan bilang apa? You mencapai yang disebut financial freedom. Kalau Anda beli barang saya, jam berapa, dan seterusnya, itu nanti analisanya keluarnya adalah profiling. Dan pelan-pelan pabrik itu nggak ada manusianya, karena apa? Artificial intelligence yang kontrol pabrik. Nah, mereka butuh Anda yang IP-nya 4 perfect. Anda mengerti ya? Karena apa? Artificial intelligence will never make mistake once you set the standard. Standarnya itu seumur hidup tidak pernah berubah. Dan artificial intelligence itu kemajuannya lebih cepat daripada aplikasi-aplikasi yang terjadi. Ya, jadi kita pakai apa? Kita pakai sekarang Kapolda, dia punya Badan Intelijen Republik Indonesia, dia punya. Dan yang pakai cuman 50 besar bank. Belinya $1 juta bisa, tapi dia punya embel-embel itu nanti lama-kelamaan itu hasil itu keluar sama dengan $1 berapa. Jadi $1 yang lu keluar hasilnya nanti akan jadi apa, dan seterusnya. Dan kita juga pakai bagaimana? Jadi saya mulai dari stabil ya, stabilitas. Ketika stabilitas cuman satu pilihan. Dalam kata bijak, ya, kita ada 2 pilihan dalam hidup, di dalam kehidupan ini. Ya, yang pertama, jalan terus, jangan berhenti. Yang kedua apa? Sama. Yang kedua jangan lupa sama yang pertama. Jangan berhenti, maju terus, even when you sleep. Ya, kan selama ini kan kita selalu bilang bunga itu jalan walaupun kita tidur. Yang akan datang, kita tidur pun teknologi itu nggak pernah tidur. Karena apa? Kalau mati lampu cuman dalam 1-2 second langsung dia ganti. Ya, hitungnya udah per detik. Kayaknya di bawah 1 detik langsung berubah ke sistem listrik hidup sendiri dan seterusnya. Ya, jadi itu zaman yang sedang terjadi. Tapi ingat, di dalam kestabilan, kalau you sudah mengerti hidup itu nggak boleh berhenti. Mahathir hari ini bilang, ya, kalau you punya otak you nggak dipakai, ya, bagaimana? Dia jadi orang males, otakmu males, jadi pelupa dan seterusnya. Tapi kalau you sering pakai dia, otak itu cemerlang. Jadi dia bilang apa? Saya boleh lemah, saya boleh tua, tapi otak saya masih sangat berguna. Ya, beliau adalah Perdana Menteri paling tua di seluruh muka bumi loh. Ya, Anda coba bayangin. Ya, dulu sahabat, musuh. Karena dia nggak bisa benerin negara, dia pun sama musuhnya berafiliasi sehingga dia mampu menggulingkan. Jadi kita jangan underestimate orang yang tua. Dan Anda mesti ingat loh, kalau Anda pergi ke Amerika ya, Cina sekarang mulai terjangkit loh. Orang paling kaya di seluruh bumi pun, ya, ketika mereka jalan, ya, Anda
jangan pikir dia itu orang biasa loh. Saya baru keluar dari cruise, ya. Saya berteman sama siapa? Bekas Menteri Perdana dari Filipina. Silicon Valley punya perusahaan nomor 5 paling besar. Kalau dia udah bilang nomor 5 paling besar di Silicon Valley, berarti apa tuh? Dia 5 atau 10 besar di seluruh muka bumi ini. Kita nggak lihat tuh dari pakaiannya, ya. Anda jangan lihat loh arloji ini. Arloji ini kalau abang saya bilang, lu mah ini pegawai punya, ya. Tapi arloji ini sangat berguna buat saya. Karena apa? Dia yang membuat saya punya stamina. Karena apa? Saya ikutin jam ini. Satu hari mesti melangkah berapa kali, satu hari mesti naik tangga berapa kali, dan seterusnya. Habis itu saya baru sehat lagi. Ya, nah yuk pakai itu bukan karena kelihatan milenial kan? Ya, tapi karena you tahu arloji ini dui fungsi, ya, dan seterusnya. Jadi di dalam kestabilan itu kita ada cilaka. Karena apa? Hati nurani kita ini dipenuhi sama yang namanya belas kasihan. Ketika kita berjuang, dalam perjuangan itu apa yang terjadi? Kita punya pikiran kalau mulai generasi yang berikutnya itu jangan hidup sesusah saya dulu. Ya, maunya apa? Maunya kalau boleh saya punya kenikmatan hidup hari ini di dalam kestabilan itu, ya, saya menghidupi anak saya dengan gaya hidup seperti itu. Jadi Anda jangan melihat stabil loh, sudah mencapai kestabilan loh. Kalau orang keuangan bilang apa? You live in a financial freedom. You sudah hidup bebas dari uang. You nggak lagi cari uang, uang yang cari sama you. Ini maksudnya loh. Tapi kita selalu salah artikan. Ketika kalau you tidak hati-hati sama kestabilan, apa yang terjadi? You pelan-pelan mati. Ya. Kan kita selalu di Asia ini diistilahkan sama orang Amerika maupun orang Eropa bahwa orang Indonesia cuman hidup satu generasi. Ketika kami sedang bersaing dengan Union Carbide, ya, CEO-nya datang dari Argentina. Dia bilang, never mind, kita nggak bisa negosiasi sama lu orang tua. Kita tunggu. Karena apa? Peribahasa bilang, lu nggak bisa tahan satu generasi. Anda tahu, tanggal 18 ini saya merayakan 70 tahun. Sudah berapa generasi? Papa, saya, anak. Ya. Nah, di dalam kestabilan itu saya ajarin anak saya apa? Simple teorinya. Ya. Itu akong lu punya. Kalau enggak kan dia nggak pernah tahu tuh siapa punya tuh. Saya mesti terus terang dengan anak, kasih tahu, itu akong lu punya. Ini yang lagi kacau, papa lu punya. Terus saya tanya sama dia, mana yang lu punya? Buset, gue baru dateng aja lu udah tanya mana gue punya. Ya gue pasti nggak punya apa-apa. Start thinking. Start thinking. You come not to help me. You come to learn. You come to learn. Okay? Between the right and the wrong thing. Tapi semua orang yang bekerja paling suka lihat apa kalau masuk ke perusahaan orang lain? Nomor satu, dia lihat duit. Makanya orang bilang duit itu sama dengan setan. Ya, karena apa? Semua suka lihat duit. Kita juga udah biasa. Kalau udah masuk ke perusahaan, kita setelah lewat 3 bulan,